Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya iya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau iya, ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak, maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbah Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkhodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbah Wira ngecek azimat itu gratisan gitu. Mbah, ini ada khodamnya apa enggak, Mbah? Kalau ada khodamnya saya mau transfer, Mbah, untuk terawat selanjutnya. Ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbah Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkhodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkhodam, oh ya udah Mbah kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbah Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbah Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbah Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib, apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, Guru Besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Asimat. Hari ini Minggu 7 April 2024 jam 8.30 pagi ya. Ini pagi, tumbenan gitu ya Mbah Wira, terawangan pagi ya, biasanya kan selalu malam. Baik Bapak Ibu semua, doa terbaik ya Mbah Wira panjatkan untuk klien kita 2524, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik, klien 2524 ya, menerawangkan badan. Untuk terawan badan seperti biasanya akan kita bagi menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi yang ada di tubuh seseorang ya. Berdasarkan energi yang ada di tubuh seseorang, maka seseorang itu dapat kita kelompokkan atau kita klasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu orang-orang yang energinya rendah. Yang kedua yaitu orang-orang yang energinya sedang. Yang ketiga yaitu orang-orang yang energinya tinggi. Kita bahas dulu dari yang pertama, orang-orang yang energinya rendah. Kenapa kalau orang-orang yang energinya rendah ini pun perlu kita kupas? Karena banyak orang yang merasa, Bapak Ibu ya, merasa kena santet, merasa kena pelet, merasa kena guna-guna, merasa kena kiriman jin negatif, merasa kena kiriman energi negatif, merasa kena magic, merasa tempat ditinggal ya, merasa tinggal di tempat yang angker, merasa kena penglaris ya, efek penglaris dagangan toko sebelahnya dan sebagainya. Ya, sehingga Mbah Wira merasa perlu untuk mengecek orang-orang yang energinya rendah. Kenapa? Karena ketika ada seseorang terkena efek magic apapun itu, bisa dilihat indikatornya itu jelas, symptom atau gejalanya itu jelas, yaitu energi tubuhnya itu rendah. Kalau nggak gitu, energi tubuhnya itu tidak stabil. Jadi pasti ditemukan 2 ciri itu ya, setidaknya 90% itu ditemukan kedua ciri itu tadi. Ya ada yang tidak ditemukan gejala-gejalanya padahal kena serangan magic. Contohnya terkena santet alusan, yaitu ketika babagan Hawa Songo itu ditutup, itu susah sekali dideteksi. Atau terkena sumpah serapah, itu juga susah sekali dideteksi. Kita kembali. Nah, untuk plan nomor 2524 ini, kalau menurut Mbah Wira, energi tubuhnya memang tidak tinggi tetapi stabil. Ya, energi tubuhnya memang tidak tinggi tetapi stabil. Padahal kita tahu bahwa gejala orang-orang yang terkena efek magic ada 2 tadi, yaitu apa? Energi tubuhnya itu rendah, atau kalau nggak gitu energi tubuhnya tidak stabil. Sehingga untuk plan nomor 2524 ini bisa kita simpulkan bahwa insya Allah tubuhnya itu aman, tidak ada masalah magic apapun. Anda juga tinggal di tempat yang aman, tidak angker, tidak banyak jin liar, tidak banyak ketempelan dan sebagainya, gitu ya.
Baik, kita tutup untuk energi yang rendah, kemudian kita yang kedua yaitu energi yang tinggi. Siapa itu orang-orang yang energinya tinggi? Ada dua sebabnya Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu mereka yang rutin mengamalkan keilmuan, tirakat dalam bentuk apapun, baik itu meditasi, puasa, wirid, bertapa, ataupun upaya-upaya tempa diri lainnya. Yang kedua, orang itu energinya tinggi apabila ada khodam di badannya, termasuk di dalamnya khodam leluhur, khodam pengisian, khodam keilmuan, ataupun khodam-khodam yang berasal dari sebab lain. Jadi kalau orang itu mengaku, "Anu Mbah, saya ini rajin tirakat Mbah, saya sudah bertapa 7 hari 7 malam di pertigaan sungai Mbah," ya bisa kita lihat indikatornya jelas, yaitu apa? Energi tubuhnya itu tinggi. Kalau energi tubuhnya nggak tinggi ya berarti ilmunya belum merasuk, belum berhasil tirakat itu tadi. Ibarat anak belajar, "Loh nak, kamu kenapa kok ujian nilaimu jelek, kamu kok ikut remedi, kenapa?" Ya kan nggak tahu Bu, padahal saya sudah belajar 7 hari 7 malam, saya hafalkan materinya, tapi buktinya nilaimu jelek. Berarti kamu ya harus tetap remedi. Ibarat anak sekolah itu kayak gitu. Dan fenomena yang Mbak Wira ceritakan tadi adalah fenomena yang paling lumrah dan kita semua orang Indonesia itu pasti mengalami. Nggak ada orang Indonesia yang nggak belajar, nggak sekolah, kemudian kalau sekolah nggak remedi, itu nggak ada. Kecuali Pak Habibie lah, itu mungkin nggak remedi. Kalau manusia-manusia biasa kayak saya, kayak Anda ini, pastilah banyak remedinya. Pasti pernah mengalami sekali dua kali nilai jelek. Jadi belajar itu pasti, tapi belum tentu nilai kita bagus. Sama tirakat itu pasti. Ada orang yang mengalami tirakat udah lama bertahun-tahun dan sebagainya, tapi kok energi tubuhnya nggak tinggi-tinggi. Ya berarti tirakatnya entah niatnya keliru, tata caranya keliru, gurunya keliru, mantranya keliru, ya sehingga kemudian tidak menyebabkan energi tubuhnya menjadi lebih tinggi bila dibanding dengan manusia normal pada umumnya. Ini jelas ya. Ada salah satu klien di YouTube Mbak Wira yang bernama ini nicknya ya, Nur Hadi Idal. Itu sering tirakat dengan wirid sekian ribu kali, sekian juta kali. Hati-hati loh ya, itu bahaya. Ya hal-hal semacam itu bahaya. Dan yang namanya Nur Hadi Idol itu ketika Mbak Wira nasihati nggak percaya. Jadi tetap aja wirid jutaan kali ya. Monggo silakan. Ya jadi kalau Bapak Ibu melihat YouTube Mbak Wira, ada salah satu klien yang Mbak Wira sengaja blokir, yaitu tadi Nur Hadi Idol itu, karena yaitu mengamalkan ilmu yang sudah Mbak Wira tegur itu bahaya, tetap dijalankan. Sudah Mbak Wira tegur, ingatkan, itu nggak baik, tetap aja ditabrak, tetap aja dilanggar. Ya sudah, kalau gitu ya diblokir aja, nggak usah bimbingan sama Mbak Wira. Karena percuma ketika Anda dinasihati nggak mau mendengarkan dan nggak mau mengindahkan, percuma, mending Anda berguru ke orang lain gitu. Kita kembali ke klien. Jadi apabila Anda ya memang tirakat lama, itu pasti akan terlihat di energinya. Kalau energinya itu tinggi, berarti oh ya betul, ini tirakatnya masuk akal gitu lah ya. Namun kalau energi tubuhnya itu tidak tinggi, ya berarti ya tirakatnya masih belum berhasil. Nah, untuk klien 2524 ini energi tubuhnya tidak tinggi. Mbak Wira juga tidak menemukan ada jejak energi tirakat yang dia lakukan. Mbak Wira juga tidak menemukan ada jejak energi keilmuan yang dia pelajari. Karena kalau memang orang itu belajar, pasti bisa dilihat. Dan itu terbukti di ratusan ya video terawangan Mbak Wira yang sudah ada di YouTube-nya Mbak Wira. Itu bisa Anda lihat sendiri. Ketika orang itu, "Oh iya Mbah, betul saya memang awam tidak mengamalkan apa-apa," itu energinya rendah ketika dibaca. Nah, ketika Mbak Wira membaca energinya tinggi, dia mengaku, "Iya Mbah, betul saya ada wirid ini itu. Oh iya Mbah, betul saya ada mempelajari ini itu. Iya Mbah, betul saya ada meditasi ini itu." Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Mbak Wira itu kalau ngomong apa adanya aja, tidak berusaha melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan. Kalau memang adanya baik ya Mbak Wira bilang baik, kalau adanya kurang ya Mbak Wira bilang kurang gitu ya. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kondisi. Kita ya Mbak Wira itu bertahan 9 tahun ya di bisnis terawangan karena memang selalu mengutamakan kejujuran. Kalau kita bohong demi menyenangkan klien itu bahaya. Kalau nggak cocok dengan keadaan, nanti dibilang kok aneh orang ini, saya dibilang keturunan Patih Majapahit dan sebagainya, padahal dia adalah Cindo kan, gitu kan ya, lucu juga gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, yang kedua yaitu orang itu energinya bisa tinggi karena keberadaan khodam ya di dalam dirinya. Baik itu khodam leluhur, khodam keilmuan, khodam pengisian, ataupun khodam-khodam yang datang menjadi khodam diri Anda karena sebab lain. Ada salah satu klien Mbak Wira itu punya khodam karena dia gemar mengunjungi tempat-tempat keramat, tempat-tempat wingit, tempat-tempat apa petilasan kayak gitu-gitu.
Sehingga kemudian ada salah satu danyangan atau penguasa wilayah yang senang dengan dia, kemudian mengirimkan anak buahnya untuk menjadi khodam bagi orang itu. Itu ada, betul, memang kejadian seperti itu ada. Jadi memang ada sebab-sebab lain. Jadi kita nggak bisa kaku, nggak bisa pakem dalam supranatural itu, karena ada banyak sekali fenomena gaib dan fenomena supranatural di Nusantara ini. Kita kembali. Nah, untuk klien 2524, terus terang Mbak Wira tidak menemukan ada khodam di diri Anda. Ya, sempat beliau ini bertanya kepada Mbak Wira, Mbah, kalau saya pengen tahu mengenai khodam di badan saya bagaimana caranya? Ya dengan diterawang. Kalau nanti ada terbukti ada khodamnya, bagaimana cara saya berkomunikasi dan menggunakannya? Ini langsung saya jawab aja ya pertanyaannya. Kalau memang ada khodam di diri Anda, khodam leluhur misalnya, bagaimana cara berkomunikasinya? Diniatkan aja pengen berkomunikasi dengan khodam leluhur tersebut, maka khodam itu akan hadir, ya, baik di mimpi maupun secara langsung. Dan beliau akan memberitahu bagaimana cara berkomunikasinya. Misalnya tinggal dipanggil namaku yang ini, kemudian sambil meditasi, atau tinggal dibatin aja untuk mendatangkan aku, maka aku akan hadir. Itu jadi cara berkomunikasi dengan khodam leluhur itu tidak bisa beli. Ya, Mbak, aku pesan jasanya penyelarasan khodam leluhur, itu kalau menurut Mbak Wira sia-sia. Ya, itu kalau menurut Mbak Wira, nggak tahu lagi kalau menurut dukun lain. Ya, kenapa? Karena khodam leluhur itu tidak diselaraskan, tidak seperti khodam yang hasil beli, hasil mahar. Nah, kalau yang seperti itu mungkin diselaraskan. Tapi kalau khodam leluhur tidak diselaraskan. Kok jangankan khodam leluhur ya, khodam beli aja, mohon maaf ya. Anda beli khodam, Mbah, tolong dong aku beli, aku bayar jasa Mbak Wira untuk mendampingkan khodam, itu aja nggak perlu diselaraskan kalau Mbak Wira. Tuannya udah jalan, bisa dinikmati sejak hari pertama dimiliki. Dan itu testimoninya udah banyak sekali, ada di YouTube dan di Instagramnya Mbak Wira, bisa Anda cek. Itu padahal khodam hasil beli aja nggak usah diselaraskan, udah selaras sendiri otomatis. Apalagi itu khodam leluhur yang ada hubungan darah daging dengan Anda. Maka jasa penyelarasan khodam leluhur itu kalau menurut Mbak Wira loh ya, pribadi mohon maaf, itu menurut Mbak Wira nggak masuk akal. Ya ini mohon maaf ya, tanpa menyinggung praktisi lain. Kalau ada praktisi lain yang jualan jasa seperti itu ya monggo lah, karena kan ilmu orang itu kan beda-beda. Kalau menurut Mbak Wira, semua khodam itu selaras secara otomatis asalkan sudah dibonding. Bonding pun Mbak Wira nggak merepotkan klien. Ya, kalau di praktisi lain mohon maaf, bonding itu kan harus klien sendiri yang melakukan. Kalau di Mbak Wira udah ketemu rumusnya. Oh, bisa Mbak Wira wakilkan untuk bonding. Kenapa kok demikian? Bergantung dengan tata cara ritualnya, bergantung dengan ilmu yang digunakan untuk ritual. Jadi memang masing-masing dukun ini nggak sama. Kalau masalah bonding ini Mbak Wira no comment, ya nggak bisa ngasih pendapat dan nggak bisa ngasih komentar, karena memang background dan latar belakang ilmu masing-masing dukun ini beda-beda. Kalau Mbak Wira udah ketemu rumusnya, klien terima beres, pokok bayar mahal, semua Mbak Wira yang menyelesaikan. Itu bisa memang. Tapi kalau untuk menjalin kedekatan, komunikasi ya harus dilakukan mandiri. Itu nggak bisa dimakcomblangin, nggak bisa. Harus ada sendiri yang melakukan. Ya walaupun demikian, belum selaras, ya belum dekat dan sebagainya, tuah tetap kencang sejak hari pertama dimiliki, itu nyata adanya. Dan itu sudah dibuktikan oleh ratusan klien. Ya, testimoninya ada di Instagram dan YouTube. Jadi sangat mudah dan simpel kalau Mbak Wira punya khodam itu. Kecuali itu bukan khodam. Ya, kecuali itu bukan khodam. Kapan hari gurunya Mbak Wira itu mengeluarkan piantul khusus yang namanya afrod. Ya, itu berasal dari ifrit, ya ifrit. Itu memang bukan khodam, jadi ya tata caranya beda. Kalau itu ya kita no comment ya, nggak bisa berkomentar karena itu bukan khodam. Kalau Mbak Wira ranahnya bermain di ranah-ranah khodam, ya jin-jin biasa aja gitu. Kalau udah ifrit, marit, iblis, demon kayak gitu Mbak Wira nggak main, karena memang Mbak Wira membatasi diri di dunia jin aja. Karena dunia jin ini kalau diekspor nggak habis-habis Bapak Ibu ya. Kita nggak usah bicara di luar itu, jin Nusantara ini aja rahasianya masih sangat banyak. Jadi jelas Bapak Ibu ya, ketika Anda itu punya khodam leluhur, cara komunikasinya gimana Mbak? Dia akan memberitahu, baik itu melalui mimpi atau melalui firasat batin. Secara langsung ya, melek ini langsung diberitahu, oh kok aku punya firasat bakarkan dupa lalu meditasi. Ya itu cara komunikasi ya. Dan ketika si khodam leluhur itu Anda panggil lalu dia datang, ada cirinya. Yaitu apa? Ketika Anda ajak salaman, kemudian tangan si jin leluhur tadi Anda sentuh, itu sensasi rasanya sama seperti menyentuh kulit manusia. Itu kalau benar khodam leluhur.
Kalau dipegang nggak bisa, disentuh nggak bisa, kayak nyentuh angin, berarti itu adalah jin liar yang ngaku-ngaku sebagai kodam leluhur. Karena jin liar itu juga seneng ngaku-ngaku sebagai kodam leluhur. Ini Mbak Wira peringatkan juga. Banyak orang, saya punya ratusan kodam leluhur di diri saya sering ngajak ngobrol dengan mereka. Satu aja pertanyaan Mbak Wira, bisa disentuh nggak? Ya enggak lah, jin kok bisa disentuh? Berarti itu bukan kodam leluhur. Kalau kodam leluhur itu bisa disentuh. Itu ya jelas ya. Jadi cara komunikasi sudah Mbak Wira ajarkan, cara melihat ya indikator kehadiran mereka juga sudah Mbak Wira ajarkan sekalian. Walaupun di diri kalian 2524 ini tidak ditemukan kodam leluhur. Kenapa? Karena energi tubuhnya lebih biasa. Kalau ada kodam leluhur, jelas energi tubuhnya akan tinggi. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu, manusia itu makhluk hidup, punya energi. Jin itu juga makhluk hidup, dia punya energi. Dimensinya aja dimensi energi. Kalau energi manusia ketambahan sama energi jin, energi kodam, ya sudah pasti energi dirinya itu akan lebih tinggi dibanding dengan manusia normal. Kalau tidak, berarti itu ya murni hanya ada si energi manusia itu aja, tanpa ada energi dari si jin itu. Paham ya? Jadi ibaratnya yang paling mudah itu seperti ini. Kalau Anda manusia biasa, energimu itu satu. Kalau Anda punya kodam leluhur, energimu itu dua. Kok dua? Ya, energi dirimu sendiri dan energi si kodam leluhur. Makanya kalau kamu punya kodam leluhur, pasti energi tubuhmu itu lebih tinggi dibanding manusia normal pada umumnya. Kenapa? Karena komposisinya udah dua gitu loh. Paham ya ini ya? Semoga Anda bisa memahami penjelasan Mbak Wira dengan mudah ya, karena ini udah Mbak Wira gunakan bahasa yang paling sederhana dan percontohan-percontohan yang paling lumrah di dunia manusia, tidak dengan bahasa yang melik-melik. Jelas ya? Baik, kita kembali ke klien 2524. Jadi tidak ditemukan kodam leluhur di diri Anda. Nah, energi tubuh Anda itu biasa kalau menurut Mbak Wira ya, sedang, tidak tinggi, tidak rendah. Kalau rendah berarti kan ada gangguan magic, kalau tinggi berarti kan ada kodam leluhur di diri Anda. Nah, Anda ini tidak tinggi, tidak rendah, jadi sedang atau biasa. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100, kalau yang rendah itu di bawah 60, yang tinggi di atas 80, maka kira-kira Anda itu 62. Loh Mbak, kok cenderung rendah Mbak? Iya, betul. Mungkin karena kalau Mbak Wira ya, Anda terlalu banyak aktivitas atau kelelahan, sehingga energi tubuh Anda itu cenderung rendah ya. Gak apa-apa, wanita itu lumrahnya memang banyak aktivitas, beberes rumah, memelihara anak-anak ya, memelihara suami, sehingga kemudian lumrah kalau energi tubuhnya itu rendah. Lah kalau saya pengen energi tubuh saya tinggi, bagaimana Mbah? Olahraga, makan yang sehat, bergizi, kemudian istirahat yang cukup, itu energi tubuh Anda kan ya. Oke, baik, kita tutup masalah energi. Yang kedua kita bicara tentang aura. Aura adalah manifestasi dari energi manusia. Jadi energi itu punya spektrum ya, energi itu punya vibrasi, dia punya spektrum. Spektrum itu menghasilkan warna. Warna untuk klien 2524 adalah merah dan ada kecenderungan gelap. Kenapa? Mohon maaf. Ini sebetulnya urusan manusia dengan Tuhannya. Hablum minallah namanya ya kalau dalam Islam. Jadi ibadahnya kurang ya, sehingga menyebabkan aura itu menjadi agak gelap. Mohon maaf ya. Kemudian merah, Anda mohon maaf ya, Anda adalah orang yang introvert kalau menurut Mbak Wira. Jadi lebih sering tertutup ya dengan orang lain. Jarang ngobrol, jarang komunikasi, mungkin ya karena ibu rumah tangga ya, atau orang yang hanya kesehariannya misalnya punya usaha ya dijalankan dari rumah, sehingga jarang komunikasi dengan orang lain, sehingga akhirnya ada sifat introvert, tertutupnya ya. Betul kalau salah silakan Anda yang cerita kembali. Aura merah memiliki ciri, yaitu apa? Orangnya itu semangat, berapi-api, kemudian pantang menyerah, tidak mudah putus asa, punya prinsip yang kuat ya. Itu sifat positifnya. Sifat negatifnya karena dia bersemangat ya, pantang menyerah, tidak mudah menyerah, dan pantang putus asa gitu ya. Sehingga dia banyak bekerja dan sulit untuk dinasehati. Banyak bekerja mengakibatkan gampang lelah, sulit dinasehati atau keras kepala, menyebabkan dijauhi orang lain. Karena dinasehati sulit, kok siapa orang yang mau dekat-dekat atau bergaul dengan orang yang sulit dinasehati. Tapi itu sudah menjadi sifat yang satu paket ya dari orang aura merah. Aura merah itu orang yang punya prinsip kuat, karena dia punya keyakinan. Saya kalau meyakini di diri saya ada kodam leluhur, ketika ada orang lain ngomong di diri saya nggak ada kodam leluhur, saya nggak percaya gitu ya. Walaupun kadang yang memasukkan dogma pertama kali bahwa diri Anda punya kodam leluhur itu kadang orang nggak bertanggung jawab, kadang bukan dukun yang benar bisa melihat, karena perlu skill, perlu keterampilan untuk melihat apakah jin yang ada di diri seorang itu benar-benar adalah kodam leluhur atau hanya jin liar yang ngaku-ngaku. Karena tidak semua makhluk gaib adalah kodam. Bagaimana cara membedakan kodam dan jin biasa? Ada di YouTube-nya Mbak Wira, bisa Anda simak. Yang
Judulnya adalah cara membedakan jin dan kodam. Ya, jadi nggak semua ketika saya melihat orang, oh orang ini ada makhluk halusnya, ada entitas gaibnya, berarti itu adalah kodam. Belum tentu, bisa jadi itu adalah jin yang nempel, gitu loh ya. Dan itu butuh skill untuk membedakan terus terang. Makanya ketika ada orang terawangan kembawira, terawangan batu, terawangan cincin, terawangan azimat, terawangan mustika, Mbak Wira bisa ngomong, oh ini jin Pak, bukan kodam. Oh kodam ini baru Anda miliki Pak, tuahnya belum jalan. Oh kodam ini udah lama Pak Anda miliki, tuahnya udah jalan dengan baik. Dan itu dinyatakan oleh si klien, iya betul Mbah, ini baru saya beli. Oh iya betul Mbah, ini sudah saya simpan lama. Oh iya betul Mbah, ini sudah lama saya miliki tapi nggak pernah saya pakai. Oh iya Mbah betul, ini selalu saya bawa kemana-mana. Itu ada testimoninya. Karena memang ada ilmunya untuk membedakan mana jin, mana kodam. Kodam sering dipakai, kodam jarang dipakai. Itu ada ilmunya gitu loh ya. Jadi orang dengan aura merah memang seringkali seperti itu, sulit dinasihati. Tapi semata-mata itu karena dia punya prinsip, dia punya pendapat. Aku yakin kalau tai kucing rasanya manis ya, walaupun satu dunia ngomong tai kucing rasanya pahit, dia nggak akan percaya. Karena dia punya keyakinan bahwa tai kucing itu rasanya manis gitu loh ya. Ya kita lanjut. Orang dengan aura merah ya juga berprinsip kuat. Harga dirinya itu tinggi. Dia bangga dengan dirinya. Sehingga ketika harga diri itu disinggung ya, direndahkan, dilecehkan, itu dendamnya lama. Itu orang dengan aura merah. Jadi lalu bagaimana Mbah? Saya harus menyikapinya. Ya silahkan ambil yang positif, buang yang negatif. Potensi diri dimaksimalkan, hal-hal yang berpotensi merugikan diri sendiri diminimalkan. Jadi diatur seminimal mungkin supaya apa itu tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Itu tentang aura. Kita lanjut yang ketiga tentang cakra. Titik-titik cakra di tubuh itu memang kalau pada manusia awam terbuka dan tertutup secara otomatis ya. Tidak bisa kita sengaja, itu berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Namun kalau pada praktisi itu bisa dilatih. Aku ingin sengaja membuka cakra jantung supaya kepekaan batinku tinggi. Aku dengan sengaja membuka cakra ajna, mata ketiga, sehingga mata ketigaku tajam. Itu bisa kalau pada praktisi. Namun kalau pada awam tidak. Kalau pada awam itu terbuka dan tertutup secara otomatis, secara simultan bergantung aktivitas dirinya. Karena memang ada hal-hal yang menutup suatu titik cakra dan ada hal yang membuka satu titik cakra. Contoh, orang yang sering berbohong, jarang ngobrol dengan orang lain, biasanya cakra tenggorokannya tertutup gitu loh ya. Orang yang kejam, evil, tegaan ya, kemudian jarang berinteraksi dengan orang lain, biasanya cakra jantungnya tertutup. Kenapa? Karena dia sulit menerima cinta kasih dan kasih sayang gitu. Jadi itu udah kebiasaan sehari-hari. Itu kalau pada awam ya, saya bilang pada awam. Orang yang sering kecapean, kelelahan, energinya difosil, biasanya root cakranya buruk, tertutup. Kenapa? Karena root cakra terkait dengan energi. Kalau itu terlalu diforsir bisa jadi tertutup. Ya, orang yang suka berprasangka buruk terhadap orang lain itu cakra jantungnya tertutup. Gitu. Jadi itu aktivitas sehari-hari. Nah, ada untuk klien nomor 2524 ini, kalau Mbak Wira yang terbuka ada di root cakra, berhubungan dengan stamina dan energi, kemudian solar cakra berhubungan dengan energi tubuh. Itu masih satu garis ya, warna cakranya itu merah. Oleh karenanya untuk klien 2524 ini cenderung memang auranya merah, karena ya cakra-cakra terbuka itu di seputar spektrum warna merah, oranye kayak gitu. Yang terakhir kita akan bicara kodam. Mohon maaf sekali lagi, ini adalah tema utama yang Anda tanyakan. Makanya dari depan sudah Mbak Wira bahas tentang kodam dan kodam. Karena ini tema utama. Kodam badan itu Bu ya, setidak-tidaknya itu ada 4 macam. Memang ada macam lain di luar itu, tadi udah saya contohkan di depan. Tapi setidak-tidaknya itu ada 4 macam. Apa? Kodam badan ya karena ada kodam leluhur, kodam badan karena ada kodam keilmuan, kodam badan karena diisi ya, kodam pengisian namanya. Kemudian kodam yang menjadi badan ya, kodam badan Anda karena suka atau cinta. Ada banyak kasus orang yang dicintai oleh jin, kemudian jin itu menjadi kodam bagi dirinya. Itu banyak kasus, sudah Mbak Wira tangani demikian. Nah, untuk klien 2524, mohon maaf Mbak Wira tidak menemukan kodam leluhur di diri Anda. Definisi dari kodam leluhur adalah kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur itu meninggal, dia mengikuti anak cucunya, memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Lalu bagaimana cara membuat energi dan aura kita mirip dengan si leluhur? Biasanya dengan menirukan tingkah pola pikir serta tirakat yang dilakukan oleh si leluhur tadi. Kalau kita jarang tirakat ya gimana aura kita mau menyamai leluhur kita yang gemar tirakat gitu loh ya. Dan rata-rata kodam-kodam leluhur itu mendampingi leluhur yang gemar tirakat. Karena kodam itu juga memilih orang Bu ya.
Dia tidak sembarangan kemudian semua cucu, misal nenek saya dukun atau kakek saya dukun, maka saya mewarisi kodam dari kakek nenek saya. Enggak. Kalau saya nggak gemar tirakat seperti kelakuan kakek dan nenek saya, ya nggak akan ada kodam leluhur yang mau nempel ke saya. Kan milih juga. Emang lu siapa gitu loh, kok aku harus mendampingi lu. Bahasa kasarnya itu kayak gitu. Jadi kodam leluhur itu memilih, ya tidak semua anak cucu itu lalu didampingi oleh kodam leluhur, tidak. Dan itu banyak Mbak Wira jumpai di karyawan-karyawannya Mbak Wira. Beberapa karyawan itu ada yang keturunan dukun, tapi kok nggak ketemu kodam leluhurnya? Ya karena nggak pernah tirakat, nggak pernah menekuni dunia supranatural, nggak pernah mengasah spiritual, sehingga kemudian tidak punya kodam leluhur. Mbak Wira sendiri juga demikian. Apa Mbak Wira ini punya kodam leluhur? Enggak, ya Mbak Wira ini nggak punya kodam leluhur. Walaupun leluhur Mbak Wira juga dukun. Tapi buat Mbak Wira itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Kenapa? Yang penting ada bagaimana kita memaksimalkan potensi diri kita sehingga bermanfaat, menghasilkan sesuatu bagi diri dan orang lain. Itu loh yang penting, itu seperti itu. Ya punya kodam leluhur kalau nggak bisa komunikasi, nggak bisa memanfaatkan, lalu apa gunanya? Jelas ya. Yang kedua yaitu kodam pengisian, yaitu kodam yang sengaja diisikan ke badan untuk tujuan tertentu. Ini juga tidak ada. Yang ketiga yaitu kodam keilmuan, yaitu kodam yang mengikuti seseorang yang biasanya mengamalkan keilmuan tertentu. Ini juga nggak ada. Yang keempat, jin yang suka atau cinta ya kemudian menjadi kodam juga nggak ada. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk klien nomor 2524. Silakan Mbak Wira available ya untuk diskusi. Mbak Wira terbuka untuk diskusi. Mbak Wira tidak ingin merendahkan atau menghina siapapun ya. Yang jelas ketika Anda bertanya sesuatu, Mbak Wira akan jawab semaksimal mungkin untuk memuaskan rasa penasaran Anda gitu. Terima kasih, selamat pagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.